Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 podcast Epkip kita mulai lagi ya. Pemirsa Epkip YouTube channel, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa ya. Tamu ini tuh kalau apa ya, seorang dosen juga, seorang dosen yang prestasinya luar biasa. Terutama kalau misalkan dia lewat atau dia mau masuk kelas tuh rata-rata mahasiswi itu menjerit gitu ya, saking histerisnya tuh. Nah, hari ini langsung saja kita kedatangan tamu seorang dosen namanya Pak Agung Riyadin. Give applause untuk Pak Agung Riyadin. Oke, Pak Agung Riyadin, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nggak batuk-batuk, nggak ini ya? Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah masih sehat. Oke, karena memang Epkip podcast ini kita sudah menerapkan standar kesehatan, protokol kesehatan ya. Makanya kita sudah lepas masker karena kita jaga jarak juga seperti itu. Pak Agung baru jadi ini ya, diangkat menjadi Kaprodi ya? Iya betul Pak Dek. Jadi awal bulan April lalu tahun 2021 alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua program studi di program studi PGSD Epkip UMPR. Itu, Pak Dek. Bagaimana nih kesibukannya, membagi waktunya seperti apa Pak Agung? Memang lebih berbeda Pak Dek, lebih berbeda seperti ini. Kemarin kan sebelumnya saya menjabat sebagai kepala TU ya, Epkip, kepala TU. Dimana kalau kepala TU Epkip itu lebih ke administrasi dan pelayanannya pun secara universal gitu. Kalau sekarang memang benar kata Pak Ade cukup berat juga. Ternyata mengurus Kaprodi itu lebih berat mengurus ibaratnya secara fakultas secara umum karena lebih khusus program studinya. Banyak pelayanan khususnya mahasiswa, khususnya keluhan mahasiswa secara individu itu sering. Tidak hanya mahasiswa juga ya, dosen juga. Benar, kita mengurusi khusus dosen dan mahasiswa juga. Ada seperti itu. Pak Agung nih, tadi kan di awal sudah di opening nih saya bilang banyak mahasiswa yang menjerit Pak Agung gitu ya. Sampai ada titipan pertanyaan loh Pak Agung. Gimana Pak? Pak Agung tuh mirip Lee Min Ho katanya. Waduh, luar biasa. Lee Min Ho, tahu nggak Pak Agung Lee Min Ho? Sebenarnya nggak tahu saya. Ya saya juga. Saya nggak terlalu update nih Pak, ada beneran. Iya. Saya nanya tuh Lee Min Ho apaan sih? Saya tanya tuh sama mahasiswanya. Lee Min Ho itu Pak salah satu bintang Korea katanya. Gitu. Nah pertanyaannya gini, dia titip, Pak tolong tanyain Pak Agung itu siapanya Lee Min Ho katanya. Kok mirip banget gitu? Gimana Pak Agung? Mungkin ya itu salah satu aja Pak ya, salah satu mungkin dari mahasiswa, mungkin menurut mahasiswa. Tapi saya pun sendiri tidak mengenal juga dengan Lee Min Ho. Iya benar, nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa seperti itu ya alhamdulillah itu kan. Ya. Betul. Jadi gini, mahasiswa yang tadi nanya nih, titipannya ternyata Pak Agung tuh bukan siapa-siapanya Lee Min Ho, tapi memang Allah ciptakan mirip gitu ya. Ciptakan mirip. Mirip nggak sih pemirsa? Mirip ya? Mirip. Sudah berapa lama Pak Agung di UMPR? Saya tahun 2014 sudah pada di sini. Jadi saya memang berawal dari staf dulu. Staf dulu ya. Staf di tahun 2014. Alhamdulillah di staf itu saya mendapatkan beasiswa, beasiswa. Kemudian saya lanjut ke S2 Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan PGSD atau Pendidikan Dasar. Kemudian alhamdulillah di tahun 2015 saya lulus. Selesai. Kemudian saya menjadi dosen di program studi PGSD seperti itu. Dosen tetap yayasan. Jadi dosennya itu berawal tahun 2015. 2015 Pak Agung ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Berarti sudah 6 tahun nih menjadi seorang dosen. 6 tahun. 6 tahun ini prestasi yang sudah Pak Agung dapatkan kira-kira apa saja Pak Agung nih yang belum tercatat nih, yang belum tercatat sama media kalau nih. Prestasi Pak Ade, saya salah satu dosen yang mungkin kalau di luar itu belum mempunyai prestasi terlalu banyak dan tidak terlalu terlalu terlihat juga. Tapi saya memang memaksimalkan di dalam. Berarti internal dulu nih. Betul. Gitu, belajar kan, dan pengalaman teman-teman yang dosen-dosen senior bisa menjadi pembelajaran kita juga. Jadi saya memang di tahun 2016 itu mendapatkan penghargaan dari universitas dari Rektor Muhammadiyah Palangkaraya sebagai pegawai terbaik saat itu. Benar. Ini di tahun kedua bekerja sudah menjadi tahun 2016
Tapi sebagai pegawai ya Pak. Pegawai. Sebagai pegawai terbaik di tahun 2016 itu. Saat itu penghargaannya saat wisuda. Saya ingat sekali saat diumumkan wisuda, gitu Pak Agung ya? Diumumkan. Betul. Diumumkan di depan kalau tidak salah saat itu saat pertemuan dengan mahasiswa orang tua juga. Iya, wisudawan wisudawati seperti itu. Tuh. Itu jadi, strukturalnya ya? Iya, strukturalnya, betul. Struktural seperti itu Pak. Pak Agung. Menikmati nggak jadi dosen tuh? Alhamdulillah saya menikmati ya. Tapi sebenarnya seperti ini ya. Gimana Pak? Saya itu sebenarnya ya mungkin hampir sama semua orang ya. Cita-cita awal tuh bukan sebagai guru ataupun dosen seperti bukan jadi dosen. Bukan. Boleh tahu nih kenapa nih? Mau jadi apa? Mungkin saya mahasiswa pernah dengar cerita saya juga gitu kan. Jadi saya awal sekolah SMA saat itu tidak ada bayangan untuk kuliah apalagi jadi dosen, jadi guru, dan itu belum ada. Karena melihat SMA di mana nih Pak Agung sebelumnya? Saya asli Barsel Pak. Oh Barsel, Buntok. Iya, Buntok asli. Alhamdulillah di SMA Negeri 2 Buntok, dan saat itu memang belum ada rencana untuk kuliah itu tidak ada karena melihat kemampuan orang tua pun tidak kondisi ekonomi seperti itu. Ya, ekonomi seperti itu. Tetapi ada orang tua saya juga mendukung sebenarnya, tetapi dari ekonomi tidak mendukung. Tapi salah satu kakak saya yang tertua dia menginginkan saya harus kuliah. Betul. Itu harus kuliah. Nah, saat itu saya sebenarnya cita-cita saya bukan jadi guru. Betul. Bukan pendidik ya. Bukan pendidikan. Tapi saat itu saya ingin menjadi tenaga kesehatan dan malah jadi anggota Polri. Beneran, saya serius. Pengen jadi polisi? Iya, jadi polisi saya. Cita-cita dua profesi itu sebenarnya. Polisi atau tenaga kesehatan. Benar. Betul. Tetapi dua-duanya ketika saya mengikuti kegiatan tes dan sebagainya tidak. Pernah sampai tes juga Pak Agung ya? Seleksi berkas. Kalau polisi sudah pasti seleksi berkas saya jatuh tuh. Awal berkas. Kemudian kalau tes kesehatan saya tes tertulis pertama sudah gugur. Akhirnya saya cari alternatif lain. Saya minta pendapat dengan para guru saya, kemudian para keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan. Akhirnya saya diarahkan ke guru karena katanya prospek guru itu ke depan besar. Iya, betul. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Allah merencanakan yang terbaik buat saya. Alhamdulillah saya sekarang menjadi dosen. Oke. Gurunya guru. Iya, mungkin seperti itu Pak. Iya, karena ngajarin orang yang calon jadi guru gitu kan ya Pak Agung ya, betul. By the way nih Pak Agung, sebelum jadi dosen pernah merasakan kerjaan yang lain belum Pak Agung? Oh iya, benar Pak Dek. Kita mungkin waktu S1 Pak Dek ya. S1 kebetulan saya S1-nya di STAIN Palangkaraya. Sekarang YIN ya. Di YIN Palangkaraya. Alhamdulillah saya menempuh di sana program studi Tadris Fisika. Pak Agung ya. Angkatan berapa Pak Agung? Saya tahun 2007. Kita satu alma mater Pak Dek mungkin ya. Angkatan 2007? Iya. Berarti Pak Agung ada tingkat saya dong ya? Iya benar sekali. Saya 2006 masalahnya. Saya 2006. Kita sama-sama di tarbiyah Pak Agung ya? Sama-sama tarbiyah Pak. Jadi ya dulu saya di STAIN Palangkaraya dan yang namanya kuliah dan dana pun terbatas. Kita mahasiswa pun untuk bulanan itu murni dari orang tua, tetapi untuk makanan sehari-hari itu murni mencari sendiri. Penyari. Jadi akhirnya orang tua tuh membiayai untuk kuliah saja. Masalah hidup kamu hidup sendiri gitu ya. Hidup sendiri di sini. Mungkin Pak Ade tahu di anak-anak di STAIN Palangkaraya sana itu ketika dia kuliah itu kadang nyambi-nyambi. Iya, betul. Nyambi kadang ada kegiatan apa diikutin yang penting dapat makan gitu kan. Nasi bungkus, nasi kotak gitu. Ada uang transport betul. 20.000 gitu 25. Jadi kita ikutin seperti itu. Sering kami ikut seperti itu. Gitu ya. Bahkan kalau tidak ada itu kami memanfaatkan lingkungan yang ada Pak Dek. Di daerah. Iya. Pak Agung ngekos dulu ya? Iya, kos. Kalau dulu itu tahun 2007 2008 itu di Giobos ujung sana itu masih hutan ya Pak Dek ya. Giobos 12 ke hutan. Sekarang itu ada paku-pakuan, kelakai. Kelakai. Ada kangkung dan itu kita manfaatkan Pak Dek. Iya betul. Saya merasakan itu Pak Agung. Benar, kita satu tuh. Karena saya hidup di asrama dan asrama itu Jadi benar Pak Dek. Jadi sekarang
saya sering juga mendengarkan keluhan-keluhan mahasiswa seperti itu. Oh, kamu jangan ngomong seperti itu. Iya. Kita dosen di sini dulu sering seperti Iya, itu, sama saja betul. kita. Jadi kita juga berusaha untuk bagaimana cara kita untuk menghidupi Iya. kita dalam proses perkuliahan. Survive ya, bertahan hidup seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan Pak Ade tadi terkait dengan saya dulu pernah kerja apa, profesi apa sebelum saya jadi dosen. Memang saat kuliah dulu, saya sambil kuliah, saya saat dulu itu sambil mengajar TK-TPA Pak Ade. Oh, Ustadz. Nah, Ustadz Ya dipanggilnya kan Ustadz ya. Guru. Jadi dulu saya mengajar di TK-TPA Al-Firdaus, letaknya ada di Geobos 12. Oh, Geobos 12. Geobos 12 di Jalan Masjid Jambrut Al-Firdaus. itu. Nah, benar Jalan Jambrut, betul. Jadi saya selama kuliah, kalau tidak salah tahun 2008 saya mulai. Alhamdulillah sampai tahun 2013 saya 5 tahun Pak Gung ya? 5 tahun. 5 tahun. Saya menjadi ustadz di sana, Ustadz di sana. TK-TPA. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah mengajar anak kecil dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA mungkin di sana yang beragam, karena kan di TK-TPA itu beragam Pak Ade. Iya, betul. Seperti itu. Suka dukanya Pak Gung, suka dukanya ketika Suka mengajar duka apa nih? mengajar jadi guru TPA itu. Oh iya, suka dukanya seperti ini Pak Ade. Mungkin kita kalau sukanya memang kita ceria terus, karena yang dihadapi itu kan anak-anak TK beragam juga kan. Kalau dukanya ya terkadang bukan duka merasa kurang tuh tidak, tapi lebih bahagia. Iya. Gini, ketika kita mengajarkan anak yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran, ketika dia bisa, kita senang, bahagia seperti iya, itu amal jariah loh Pak Gung. Amal jariah, benar sekali. Jariah. Jadi makanya saya sering sampaikan kepada mahasiswa yang muslim itu, ketika kalian sekarang menjadi mahasiswa tapi kalian memiliki kelebihan dari segi agama, kalau bisa mengaji itu coba sambil mengajarkan anak TK-TPA, karena banyak itu anak TK-TPA kita sekarang itu memerlukan guru-guru, ustadz-ustadz untuk mengajar mereka Al-Quran seperti itu. Ini pertanyaan ini kayaknya rada sensitif nih Pak Gung ya, tapi saya coba tanyain nih. Bener gak sih Pak Gung pernah jadi ngaji itu gajinya kecil gitu? Bener. Ngaji itu kita selain kita memang pengen mengabdi ya, mencari amal ibadah, amal jariah, memang gajinya ya tidak terlalu besar. Saat itu memang dia per hari, kalau tidak salah dulu perharinya itu 6.000. 6.000 per hari. 5 sampai 6.000 per hari. Dan itu mengajarnya saya masuk itu jam 1. Jam 1 selesai. Kalau di Stein itu kuliahnya dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Jam 1 itu saya udah bisa ngajar TK-TPA sampai dengan setelah sholat asar. Ya sekitar jam 15.30 ya, atau setelah asar bubar gitu ya. 6.000 dibayar untuk Pak Gung atau siswanya yang bayar 6.000 gitu? Jadi mahasiswa siswa itu santri itu bayarnya per bulan Pak. Per bulan. Bahkan kalau ada santri yang nggak bisa bayar, kita terima, kita tetap menampung mereka untuk tetap belajar. Tapi misalkan ada yang bayar silakan seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya kita tidak paksa seperti itu. Oke Pak Agung, kita balik ke cerita dosen ya. Tadi kan udah kita cerita flashback tuh. Pak Agung, mungkin pertanyaan dari mahasiswa sana banyak nih. Apa sih tipsnya untuk mendapatkan nilai A dari Pak Agung? Kalau nilai A, saya kan memang sama ya, mungkin seperti dosen-dosen semua ya. Betul. Ketika menilai mahasiswa itu tidak hanya secara kognitif saja, tapi ada afektif dan psikomotorik juga. Bahkan saya sekarang mengambil 4 bahkan. Iya Pak Gung ya. Bahkan tuh ada religiusnya ya. Religiusnya. Kayak kita tuh ada AIK-nya ya. Iya. Al-Islam dan Kemuhammadiannya. Dan religius itu sangat penting ketika ibaratnya kalau rumah itu religius itu kandangnya. Iya. Karakter Pak Gung ya. Kandang untuk mengandai 3 aspek tadi, kognitif tadi, afektif dan psikomotorik. Jadi memang ketika dia kognitifnya tinggi tetapi sikap afektifnya kurang bagus, saya tidak akan memberikan nilai A juga seperti itu, atau sebaliknya. Oke. Berarti tidak hanya ini tugas kerjakan dengan serius gitu ya. Terus nanti sikap juga ternyata ada penilaian khusus dan juga, keterampilan pun ya juga. Betul. Karena keterampilan itu juga aspeknya bisa keterampilan dia bisa bekerja sama dengan temannya. Betul. Memberikan bagaimana cara dia memberikan masukan kepada teman, menghargai temannya betul. Berarti nggak terlalu susah ya, cuman ikutin saja gitu ya rule-nya. Prosesnya. Ya, karena saya lebih mementingkan suatu proses dibandingkan hasil tuh gimana gitu Pak Gung ya? Benar.
Saya sering sampaikan kepada mahasiswa, kalian kalau pengen nilai A saya kasih A. Tapi betul. jangan sampai ketika nanti kalian di lapangan diminta untuk seseorang pertanggungjawaban dan orang melihat kalian ketika orang lain meminta pendapat kalian tidak mampu menjawabnya dengan baik, betul. Itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik juga nanti. Iya, karena nilai A itu hanya sekedar huruf aja di KHS dan benar sekali. Betul. Dan sikap di lapangan nanti pun sangat penting di masyarakat, bagaimana mereka bersosial di masyarakat. Jangan sampai seorang mahasiswa ketika udah pulang kampung tuh seperti anak yang baru pulang, bagaimana maksudnya dia udah tidak seperti yang dulu gitu. Dulunya misalkan dia santun, sikap etika dengan orang tua bagus, tapi ketika pulang berubah tuh. Rambut berubah segala macam kan, gaya berpakaian berubah drastis, kan sikap tidak menghormati orang tua lagi. Nah, itu kan tidak yang kita harapkan seperti itu. Padahal proses belajar pembelajaran itu kan merubah seseorang dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum baik menjadi lebih baik, gitu ya Pak Agung ya. Kalau dia pulang dari misalkan dari selesai kuliah malah berubah jadi kurang baik, berarti belum belajar tuh. Kalau menurut saya belum belajar, belum berubah karakternya. Karena semua ilmu itu muaranya adalah sikap. Sikap ya Pak Agung ya. Muaranya adalah sikap. Oke, akhlak itu ya. Akhlak. Betul. Akhlak yang baik. Pak Agung, semester ini ngampu berapa mata kuliah Pak Agung? Alhamdulillah semester ini ada 8 mata kuliah. 16 SKS? Kurang lebih 16 SKS. Kurang lebih 16 SKS. Jadi memang setiap semester kita Pak Ade mau mengampu sekitar itu kurang lebih. Sekitar 15 16 itu ya. Wajib 8 SKS ya di Muhammadiyah. Jadi mengajarnya pun sekitar 16 SKS seperti itu. Pak Agung ini biasanya mata kuliahnya IKD Pak Agung ya? Iya, ilmu kalaman dasar. Karena memang basicnya S1-nya fisika Pak Agung ya? Saya fisika saat itu Pak. Selain IKD apa lagi Pak Agung? Saya biasanya juga mengajar strategi belajar mengajar. Dan mengajar perencanaan pembelajaran. Seperti itu. Oke. Kiat-kiat untuk itu Pak Agung? Oh ya ini nih pertanyaan ini nih. Ini kan pandemi nih Pak Agung. Benar. Bagaimana tuh ngajarnya? Selama ini pakai Zoom? Selama ini kita berbagai aplikasi. Beratnya yang pasti kita pembelajaran secara daring. Betul. Itu. Sering juga menggunakan Zoom Meeting. Bisa juga melalui tugas melalui via Google Classroom. Juga sama. Bahkan saya juga meminta mahasiswa untuk lebih mengekspor ada produk yang diberikan ketika dalam menyelesaikan satu mata kuliah seperti itu. Grup WhatsApp. Seperti itu sama. Jadi misalkan akhirnya mereka membuat video misalkan seperti itu. Ini Pak Agung, pertanyaan di luar akademik nih, boleh ya Pak Agung ya? Boleh ya? Boleh. Waktu kuliah pernah pacaran nggak Pak Agung? Waktu S1? Gimana nih ya jawabnya? Pernah pacaran Pak Agung? Kalau senang pernah. Pernah ya? Pernah. Jatuh cinta lah istilahnya ya. Tapi nggak sampai pacaran ya? Enggak sampai pacaran. Tuh Pak Agung dengerin tuh pemirsa. Pak Agung pernah suka, tapi dia nggak pernah pacaran, ya. Oke baik. Pak Agung, ada satu solusi nih. Saya mau kasih tahu nih ya. Tadi kan saya nanya terus nih. Benar. Nih saya akan kasih tahu. Sering jalan-jalan nggak Pak Agung? Sering jalan-jalan ya. Sering jalan-jalan Pak. Di daerah Kalimantan ini kemana aja? Kalonya di Kalimantan kita kan ada 13 kabupaten ya Pak, ya. Satu kota ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya selama di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan kampus ini yang membawa saya untuk menyinggahi dari beberapa kabupaten itu. Alhamdulillah saya sudah dari 13 kabupaten itu sudah 11 kabupaten yang sudah saya. 2 lagi yang belum? 2 yang belum. Apa tuh? Puruk Cahu sama satunya itu Gunung Mas, benar. Oke. Ada 2 kabupaten itu. Oke, ini ada solusi Bapak Agung. Mau ke Puruk Cahu, ke Gunung Mas, mau kemana aja, kita punya rental mobil. Wow. Namanya Berkah Rencar. Oh, bentar Rencar. Iya. Nah, Berkah Rencar ini bisa membawa kemana aja, mau Pak Agung mau sewa mobilnya atau mau sewa sama supirnya, ada Pak Agung. Ada ya, Pak ya? Ada, lengkap. Siap, Armadanya juga lengkap tuh. Armadanya lengkap ya. Sama supirnya bahkan ya? Iya, bahkan sama supirnya. Kalau Pak Agung lelah nyupir sendiri, boleh kita pinjam supirnya, atau Pak Agung mau nyupir sendiri silahkan. Itu sama Pak Amri Paldi. Kebetulan dosen kita juga, Pak Agung. Siap Pak. Kebetulan Pak Amri Paldi sponsor tetap di sini, Pak Agung. Alhamdulillah, semoga nanti bisa tetap terus sponsor sini Pak ya. Oke. Kembali ke pertanyaan nih, Pak Agung nggak mau nanya saya nih, saya terus nanya nih. Apa ya? Saya tanya apa ya Pak Ade ya? Ya, saya tanya dulu deh Pak Oke, Agung. boleh.
Agung Riyadin. Apa sih maknanya Agung Riyadin, Pak Agung? Agung Riyadin ya. Ini memang pertanyaan yang sering ditanya orang juga Pak, seperti itu. Dan saya juga sering tanya ke mahasiswa sebenarnya. Dan mahasiswa ketika jawab, saya paksa harus tahu mereka juga karena juga saya sering ditanya juga dan saya juga tahu. Nah, jadi nama saya itu Agung Riyadin, itu Agung itu mungkin artinya besar. Betul. Dan Riyadin itu adalah hari besarnya umat Islam, tapi dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Riyadin. Kebetulan alhamdulillah saya dulu cerita orang tua saya dilahirkan saat hari besarnya Islam, yaitu bulan hari raya. Pas hari raya besar, ya seperti itu. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha? Idul Hatta. Idul Adha ya. Lupa saya. Kalau nggak salah Idul Fitri. Idul Fitri. Berarti sudah lewat ulang tahunnya. Kalau bulan Hijriahnya udah lewat ya? Iya, Hijriahnya udah lewat. Kita menghadapi Idul Adha nih ya. Jadi itu pada sejarah nama saya itu adalah memang saya lahir di bulan besar raya besarnya umat Islam seperti itu. Untung laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin Fitri nama Pak Agung nih. Benar, kira-kira seperti itu. Oke. Sampai banyak teman-teman, Pak Agung ini orang paling kaya. Ya, karena banyak masjidnya. Setiap kabupaten punya masjid. Masjid Agung apa gitu ya. Oke. Pak Agung, ada kata-kata yang ini nggak Pak Agung untuk mahasiswa kita biar semangat lagi menghadapi ini? Karena selama pandemi ini kan Pak Agung merasakan nggak ketika kita ngajar mahasiswa tuh kadang-kadang leyeh-leyeh gitu, kadang kurang semangat seperti tatap muka gitu Pak Agung. Gimana tuh? Memang kita mungkin merasakan semua Pak. Iya, dampak pandemi ini. Dampak pandemi ini berdampak kepada proses pembelajaran kita dan para dosen dan para semua perguruan tinggi mungkin mencari strategi yang terbaik dalam proses belajar seperti apa agar setiap mahasiswa itu dapat termotivasi untuk mengikuti proses perkuliahan dengan baik seperti dan hasilnya pun bisa maksimal ya seperti itu. Tetapi intinya memang kita mengajarkan pada mahasiswa bagaimana caranya memanfaatkan pandemi ini sebagai hikmah. Bukan sekedar musibah ya Pak Agung ya. Sebagai hikmah. Ketika mereka tidak bisa tatap muka, bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan diri mereka ketika online. Contoh nih, ketika mereka tatap muka, kadang tatap muka itu kan lebih kadang mahasiswa itu lebih gugup dibandingkan kalau dia online. Nah betul. Itu maksudnya dimanfaatkan dengan baik. Betul. Dan itu kan ajang belajar sebenarnya, ajang belajar untuk mahasiswa ketika mereka secara online itu mereka leluasa untuk mengeksplor dirinya. Mau seperti apa gaya duduknya juga nggak kelihatan ya Pak Agung ya. Dan seperti sekarang itu kan program pemerintah Kemendikti itu mereka yang namanya kampus merdeka atau mereka belajar itu kan memerdekakan semua peserta didik untuk belajar dimanapun berada mereka dengan cara apapun. Mau mereka sambil bekerja, mau mereka sambil bermain itu bisa belajar sambil santai. Tidak harus di dalam kelas kan, tidak harus dalam ruangan. Iya betul. Saya sepakat nih Pak Agung karena memang ketika di kelas itu tidak semua orang suka. Benar. Ya karena ada rasa intervensi di dalam kelas. Kadang kata Pak Agung tadi gugup juga ya kan. Apalagi misalkan mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa untuk maju presentasi, atau maju untuk memaparkan apa gitu, itu intervensinya ada tuh Pak Agung ya. Benar. Betul, ketika di online kan, mereka bisa mengeksplor gitu. Diri mereka. Bahkan referensi mereka bisa cari dimanapun ada kan. Banyak media-media online atau referensi secara online bisa mereka cari kan. Betul. Bahkan mereka ketika mereka ingin memberikan suatu tanggapan atau pendapat itu kan bisa saja sambil lihat-lihat gini kan, misalkan sambil lihat cerpean atau contekan seperti itu untuk agar membiasakan mereka seperti itu. Pak Agung, ini saya kan punya sosmed juga kan ya, sosial media. Kadang-kadang ada saya lihat tuh postingan mahasiswa mengupload tugas di sosmed. Mentak Pak Agung, itu tugas Pak Agung ya? Iya, itu tugas saya. Oke, berarti Pak Agung ini salah satu dosen yang memanfaatkan sosial media juga. Sosial media. Itu tugasnya seperti apa tuh Pak Agung? Jadi gini Pak Dek, kan terkadang misalkan saya mengajar terkait dengan kalau kemarin itu mata kuliah media pembelajaran. Pembelajaran. Ketika mereka PGSD nih Pak Agung ya? Mata kuliah media pembelajaran. Nah, ketika mereka
mengupload tugas. Biasanya kalau semester kemarin itu media pembelajaran itu saya minta mereka untuk mendesain suatu proses pembelajaran dan menentukan salah satu media pembelajaran yang mereka pilih. Betul. Dimana tujuan media itu kan untuk memberikan perantara, perantara pengajar atau pengantar seorang guru untuk memberikan materi kepada seorang anak agar anak tersebut mudah memahami untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi media-media itu disampaikan di mereka video dan bikin video dan itu dipublish di media sosial. Dan itu kan nanti bisa pembelajaran buat orang lain juga. Betul. Oke, jadi tugas itu bukan sekedar memenuhi tugas untuk dosen saja. Tidak. Ya, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ini luar biasa sekali nih pemanfaatnya ya Pak Agung ya. Seperti itu tujuannya Pak De. Oke, Pak Agung terakhir ya. Iya. Apa sih yang membuat Pak Agung selalu semangat, atau ada quote, ada kata-kata yang yang selalu menginspirasi Pak Agung gitu, misalkan apa gitu bisa kita titipkan buat mahasiswa agar selalu semangat nih Pak Agung? Oke. Kita manusia itu pada yang mungkin memiliki beberapa karakter prinsip. Betul. Ya. Mungkin ada orang yang salah satu prinsipnya ketika dia mengejar sesuatu harus dapat tuh. Ada juga orang itu santai-santai saja. Ada juga yang ketiga yang memang nggak mau mengejar itu. Nah, kalau saya sih termasuk orang yang tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika itu saya dapatkan, saya manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Istilah kalau bahasa Inggris itu slow but sure. Gitu. Santai tapi pasti. Gitu mungkin. Seperti itu. Jadi saya tidak tipe orang yang untuk mendapatkan sesuatu itu harus dapat. Seperti itu. Kalau saya simpulkan secara gini ya Pak Agung ya. Saya simpulkan secara ini, lakukanlah sesuai kemampuan, hasilnya serahkan kepada Allah. Betul gitu ya Pak Agung ya? Oke, artinya tidak terbebani kitanya ya. Oke, tepuk tangan semuanya buat Pak Agung. Pak Agung Riyadin, terima kasih ngobrol kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Pak De. Lain kali kita undang lagi nggak Bapak ya? Ya, boleh Pak De. Mungkin terakhir kata-kata gimana Pak Agung? Pesan saya, jadikanlah ketika kita hidup tuh, jadikanlah sabar dan doa untuk dasar kita untuk hidup, untuk melakukan sesuatu. Sabar dan doa ya. Sabar dan doa. Tuh pemirsa, sabar dan doa ya. Menjadi penolong kita. Menjadi penolong kita. Betul. Laksanakan, sabar dulu ya. Maksudnya gini, sabar dulu baru kita berdoa. Jangan berdoa ketika kita tidak sabar, maka doanya tidak akan maksimal. Betul ya Pak Agung ya? Oke. Sekali lagi Pak Agung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Titip salam buat keluarga Pak Agung. Sukses juga buat Pak Ade dan buat broadcastnya FKIP. Palangkaraya ya. Nanti dibantu di share, di like, di komen ya Pak Agung ya. Siap. Oke, terima kasih. Pemirsa semuanya, mudah-mudahan pertemuan hari ini sama Pak Agung Riyadin bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and comment di FKIP channel. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.